Perkenalkan, nama saya Alicia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari yang saya pahami, yaitu dari book chapter yang berjudul dengan Tantangan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat dalam Era Digital. Berikut penjelasannya. Munculnya platform media sosial, aplikasi berbagai informasi, dan alat digital lainnya yang telah mempermudah warga negara untuk mengakses informasi politik dan memberi mereka ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di era digital yang semakin meningkat, masyarakat kini dengan mudah mengakses berita, opini politik, laporan dari berbagai sumber platform digital. Dan di era yang semakin meningkat, media dianggap sebagai pilar kelima demokrasi. Trinitas politik yang dikenal sebagai pilar demokrasi adalah yudikatif, eksekutif, legislatif. Seiring perkembangannya peran media massa sebagai penjaga pemerintah dan demokrasi dianggap sebagai pilar keempat, yaitu sistem demokrasi. Selanjutnya ada pun tantangan besar, yaitu pada tantangan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam era digital, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah disinformasi dan misinformasi. Yang kedua yaitu adalah manipulasi pemilu. Yang ketiga itu adalah keamanan siber dan pelanggaran privasi. Jadi itulah tantangan besar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah disrupsi digital terhadap sistem politik dan demokrasi. Berikut penjelasannya. Transformasi digital mengubah pemahaman, konsep, perilaku masyarakat, negara, dan bangsa tingkat global. Selain itu juga transformasi digital berdampak pada lanskap politik dan masyarakat sipil. Lalu selanjutnya yaitu maraknya politik identitas dan informasi palsu, hoax yang merusak nilai-nilai demokrasi Pancasila. Berikut penjelasannya. Nah, jadi meskipun propaganda dan hasutan itu sangat dikutuk pada negara-negara demokrasi, hal tersebut juga sering digunakan oleh para kandidat dan politisi, digunakan sebagai komunikator politik dan sangat sering digunakan selama kampanye pemilu. Selanjutnya yaitu tantangan dalam menjaga integritas pemilu di tengah era digital. Berikut penjelasannya. Nah, selain itu ada juga tantangan yang bersifat langsung pada dunia nyata, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan tantangan tersendiri. Selanjutnya yaitu solusi memperkuat transformasi keadilan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital. Berikut penjelasannya. Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam memilih pimpinan yang berintegritas dan mengakui kompetensi, keterampilan, moral, integritas, dan kepentingan masyarakat. Jadi kesimpulannya, meskipun teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi kita dalam partisipasi politik dan akses informasi untuk kita, namun hal tersebut juga dapat menyebabkan tantangan besar yang dapat kita alami dan dapat merugikan bagi kita. Nah, itulah kesimpulan dari isi book chapter. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Saya ucapkan terima kasih.